33 33 ya 33 35 ya 35 dan 36 sudah ketemu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita terkesan oleh pesan penceramah Ahad pagi terakhir kemarin, Pak Ustadz Imron menganjurkan kita supaya mengkaji Al-Quran dan membaca artinya supaya kita bisa lebih mengetahui maksud Allah dengan firman-Nya sesuai dengan kemampuan kita. Apakah maksud Allah benar-benar seperti itu? Itu wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu dengan yang benar, tetapi kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Jadi firman-firman Allah ini kita berusaha untuk memahami sebenarnya apa maksud Allah dengan firman-firman-Nya. Maka karena bahasa Arab, sedangkan kita orang Indonesia dibantu dengan terjemah. Walaupun nanti problemnya kosakata bahasa Indonesia itu miskin, sedikit sekali. Sedangkan kosakata bahasa Arab sangat banyak. Jadi nanti harus dijelaskan dengan berbagai kata. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Surat Al-Ahzab ayat 35. Ini agak panjang ayatnya. Kemarin bapak-bapak membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Inna sungguh, ini penekanan. Ada pengarang lagu yang mengatakan dengan kata inna ini, sungguh aku cinta padamu. Itu lagunya itu. Menekankan sungguh, inna sungguh. Al-muslimina, orang-orang muslim laki-laki. Orang-orang beragama Islam laki-laki. Wal yang beragama Islam yang perempuan-perempuan. Wal mu'minina, orang-orang mukmin laki-laki. Wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan. Wal qanitina, dan orang-orang laki-laki yang tetap dalam ketaatannya. Qanitin itu orang yang taat terus. Wal qanitati, dan perempuan-perempuan yang taat terus dalam kepada Allah, dalam hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Was-shadiqina, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, jujur. Was-shadiqati, dan orang-orang yang tadi jujur laki-laki, dan orang-orang yang benar, yang jujur perempuan-perempuan. Was-sabirina, orang yang sabar laki-laki. Was-sabirat, orang-orang yang sabar perempuan-perempuan. Wal khashi'in, orang-orang yang khusyuk laki-laki. Wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk perempuan-perempuan. Wal mutasaddiqin, orang-orang yang senantiasa bersedekah laki-laki. Wal mutasaddiqat, orang-orang yang senantiasa bersedekah perempuan-perempuan yang senantiasa bersedekah. Was-shaimin, orang-orang yang rajin berpuasa. Orang-orang yang berpuasa laki-laki. Was-shaimat, orang-orang perempuan-perempuan yang rajin puasa. Wal hafizina furujahum, laki-laki yang memelihara kehormatan mereka, memelihara farjinya.
wal hafidhat, demikian pula perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, memelihara farjinya. Wa dzakirinallah wa dzakirat, orang-orang laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah. Demikian pula, terima kasih, perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'adda, telah menyediakan. Siapa yang telah menyediakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum, untuk mereka semua yang disebutkan tadi, maghfiratan, ampunan dari Allah, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini? Laki-laki dan perempuan disebut bersama-sama. Jadi laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama, tidak ada yang berbeda. Jadi Masya Allah, semua manusia, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama kedudukannya. Maka selalu disebut berdua, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki. Nah, ini janji Allah, la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Terima kasih. Allah selalu menepati janji-janjinya. Termasuk kalau kita nanti mengkaji ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang mengatakan apa saja yang kita infakkan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum, yukhlifuhu, Allah bakal menggantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang kita infakkan itu tidak hilang, bahkan diganti oleh Allah, dan diganti dengan lipat ganda, berlipat ganda. Di dalam surah Al-Baqarah sampai 700. Nanti bahkan terserah Allah, yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki sesuai dengan keikhlasannya. Masya Allah. Jadi satu ayat ini mengandung pelajaran yang luar biasa sekali, bahwa laki-laki dan perempuan selalu disebut bersama-sama, artinya kedudukan di hadapan Allah sama. Kemudian Allah telah menyediakan untuk mereka yang disebutkan tadi maghfiratan, ampunan dari Allah atas kekhilafannya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan yang bahagia sejahtera di dunia, dan kehidupan di akhirat lebih-lebih lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ayat 35. Sekarang ayat 36 berikutnya. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma, tidaklah pantas, karena keadaannya li mu'minin, bagi orang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak pantas juga bagi mukmin perempuan. Jadi ini disebut lagi bersama-sama, ini laki-laki lalu perempuan. Idza, apabila qadallahu, Allah telah menetapkan sesuatu, maka hakim disebut qadhi. Qadhi orang yang menetapkan hukum atas seseorang. Idza, apabila qadallahu, Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, dan rasulnya juga telah menetapkan atas petunjuk Allah, atas bimbingan Allah,
amron akan suatu urusan, akan suatu perkara, suatu ketetapan dari Allah ataupun ketetapan dari Rasul atas petunjuk Allah, ayakuna akan ada lahum bagi mereka orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tadi al khiyaratu pilihan yang lain, alternatif lain min amrihim tentang urusan mereka tadi. Jadi ada suatu urusan Allah sudah menetapkan begini ataupun Rasulnya sudah menetapkan begini, maka orang mukmin tentu sikapnya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada ketentuan Allah ataupun ketentuan Rasul tadi. Karena tidak ada alternatif lain bagi orang beriman tadi, tidak ada pilihan lain. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, tidak mentaati ketentuan Allah dan Rasulnya tadi. Nah ini ya'si ini jadi bahasa kita menjadi maksiat. Maksiat itu melanggar ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, wa rasulahu, dan ketentuan Rasulnya, faqad, maka sungguh, dhalla, ia telah tersesat, dhalalan ba'ida, dengan tersesat yang sejauh-jauhnya. Masya Allah, dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Masya Allah. Jadi dari dua ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendapatkan pelajaran bahwa pertama, kedudukan orang beriman laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang kedua, bahwa apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan akan suatu urusan, maka orang-orang beriman itu tidak ada pilihan lain kecuali mentaati ketentuan Allah dan Rasulnya tadi. Jadi dalam kehidupan, Allah dan Rasulnya menjadi prioritas utama. Prioritas utama, yang lain-lain belakangan. Nah, bahkan di sini dikatakan ayyakuna lahumul khiyaratu, tidak ada pilihan lain dari ketentuan Allah, alternatif lain dari ketentuan Allah. Nah, nanti persoalannya adalah bagaimana memahami ketentuan Allah ini. Allah, Rasul lalu dijelaskan oleh Rasul kepada para sahabat. Para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang mengikuti sahabat. Kemudian tabi'in diikuti oleh para generasi berikutnya. Terus para ulama, maka dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu penerus misi kerasulan, misi para nabi-nabi. Nah, ulama-ulama tadi kadang-kadang pendapatnya berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan madhab-madhab. Madhab itu dari kata zahaba itu pergi. Madhab itu tempat orang-orang pergi. Pergi ke tempat Imam Syafi'i, pergi ke tempat Imam Hambali untuk bertanya tentang agama. Nah, lalu nanti bisa pendapatnya berbeda-beda. Itulah yang namanya fikih. Fikih itu pemahaman orang, pemahaman para ulama tadi terhadap firman-firman Allah, terhadap sabda-sabda Rasul. Nah, bagaimana kita yang hidup belakangan ini? Ya, kita bisa mengikuti apa yang dipahami oleh para ulama tadi sesuai dengan keyakinan kita. Apakah kita harus ikut satu mazhab? Tidak. Mazhab-mazhab itu adalah berasal dari pemahaman para ulama tadi. Ulamanya bisa Syafi'i, lalu orang-orang pergi ke tempat Syafi'i untuk mendapatkan informasi agama. Jadi begitulah pemahaman kita dari Allah, Rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam-imam, para ulama-ulama. Nah, kita bisa memahami dengan luas, maka kita harus
memahaminya secara bagaimana second opinion kalau kedokteran itu ya. Jadi berbagai-bagai, nanti kita mana yang kita yakini itu yang kita pegang. Kalau ada orang lain melakukan yang lain silahkan. Jadi luas, tidak harus satu dan tidak perlu menyalahkan yang lain karena begitulah pemahaman kita. Jadi mungkin ini sebagai pembuka pembicaraan kita, pembahasan kita. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyampaikan informasi atau sesuatu yang bisa diberikan kepada kita semua, di-share dari dan untuk kita dari dua ayat ini tadi, Ahzab 35 dan 36 yang kemarin bapak-bapak mengkaji ini. Saya tertarik bersama Prof. Wah, ini bagus ini, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama derajatnya. Profesor Edi Masalim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di surat Al-Ahzab ini kalau kita baca, kita lihat nomor 1 di sini ada persamaan, ya, kedudukan, gender. Jadi bagi Allah laki-laki maupun perempuan sama saja dalam beribadah kepada Allah. Dan di sini dilihat ayat 35 ini sifat-sifat orang mukmin yang mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini terkandung kalau kita ingin mendapat ampunan dan pahala yang besar, punya sifat-sifat tadi. Nah, punya sifat. Pertama harus muslim. Insyaallah kita sudah muslim ini. Meningkat jadi mukmin. Kemudian mukmin, beriman. Kita percaya dengan rukun iman yang 6. Kemudian taat. Nah, apakah ini sudah ketaatan kita sudah penuh baik pada Allah maupun Rasul, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kemudian sidik, benar. Apakah sudah benar kita di jalan yang lurus, tidak bengkok, tidak menipu-nipu. Penyabar. Nah, ini juga diuji. Kesabaran kita sudah sampai di mana? Sabar ini taat asas. Berapa persen yang kesabaran kita? Khusyuk. Nah, ini saya rasakan sendiri nih, khusyuk nih. Susah ya. Jadi ibarat kita berjalan, kadang-kadang menceng kiri, masuk lurus lagi, kadang menceng kanan, lurus lagi. Berusaha untuk khusyuk. Kemudian bersedekah. Kemudian berpuasa. Memelihara faraj, kemaluan. Dia menyebut nama Allah. Banyak zikir. Ya, zikir. Nah, ini orang yang akan mendapat ampunan. Jadi berapa itu syaratnya tadi itu? Muslim, mukmin, kemudian qanitin, taat, sidik, benar, sabirin, sabar, kemudian khusyuk, 6, bersedekah, berpuasa, 8, melihara kemaluannya, 9, 10. Terus banyak berzikir. Menyebut nama Allah, zikir. 10. Masya Allah. Syarat. Nah, sampai di mana kita masing-masing kita mengevaluasi. Mungkin Ustaz Ibar kali ya. Ustaz Ibar, silakan Ustaz Ibar. Ustaz Ibar bisa menambahkan, jadi ada 10 sifat orang-orang yang akan mendapat ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah. Balasan yang sangat besar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hal yang berkaitan dengan ayat 35 dan 36 ini memang spesial Allah tujukan kepada para istri Nabi. Artinya sebagaimana firman Allah yang lain, Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Ini menunjukkan kesetaraan dalam hal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama istri kita. Jadi artinya
bagi istri yang telah memenuhi syarat sebagaimana tadi disebutkan innal muslimina wal muslimat, laki-laki yang muslim dan wanita yang muslim, wal mu'minin wal mu'minat, laki-laki yang mukmin dan wanita yang mukmin, wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang taat dan wanita yang taat, was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang bersabar dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang memelihara kemaluannya, wazakirinallaha katsira, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, wazakirat, dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Maka pasangan yang seperti ini akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ampunan dan pahala yang besar di yaumil akhir kelak. Jadi memang terkadang untuk masalah bagaimana keadaan istri-istri para nabi ini, maka tugas dan tanggung jawab para nabi lah untuk membentuk agar istrinya menjadi sesuai dengan apa yang disampaikan di ayat 35 tadi. Hanya saja mungkin barangkali dalam kehidupan nyata banyak yang digambarkan beberapa hal bagi wanita-wanita, terutama di zaman sekarang ini. Kami tertarik Pak Haji dengan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, bahwasanya perbedaan laki-laki dan perempuan itu tentunya ada, sebab wanita itu memiliki corpus callosum. Kalau tidak salah Pak Haji, Prof. Corpus callosum itu adalah otak bagian tengah yang memiliki kelebihan 25% dibandingkan otak tengah laki-laki. Maka akibat kelebihan otak tengah bagi wanita 25% ini corpus callosumnya, sehingga banyak sekali yang ada pada diri wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Contohnya, kata Dr. Aisyah, sehari wanita itu setidak-tidaknya kalau ngomong itu lebih kurang 24.000 kalimat saja. Sementara laki-laki itu 7 kalimat. Jadi ini kita bisa rasakan. Kalau ada Pak Haji dari rumah nak ke masjid, ditegur tetangga, Pak Haji nak ke mana? Nak ke masjid, selesai. Nak ke masjid, jadi 2 kalimat. Tapi kalau Ibu Haji nak keluar, ditegur tetangga, Bu Haji nak ke mana? Aku dari rumah, tadi tu ada tamu. Nah tamu tadi tu ngajak ngobrol. Nah kami kelakarlah. Jadi berapa kalimat yang keluar dari itu. Maka terkadang memang dibutuhkan bagi laki-laki untuk bersabar menghadapi istrinya. Karena memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya, dan khusus keluarga yang dibebankan menjadi seorang pemimpin adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Maka dari itu di sini dibutuhkan laki-laki yang sabar untuk membimbing wanita, karena wanita itu sebagaimana kami sampaikan adalah istausu bin nisa. Kata Nabi, berbuat baiklah kamu kepada wanitamu, fa inna mar'ata khuliqat min dol'in, karena wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Nah maka dari itu tulang rusuk ini memberikan isyarah bahwasanya kenapa tidak dikatakan wanita diciptakan dari tulang tangan. Kalau seandainya kalau dikatakan wanita itu diciptakan dari tulang tangannya laki-laki, kalau gawinnya nak nangani terus, kenapa tidak diciptakan dari tulang kaki, dikit-dikit narajangi, dikit-dikit narajangi. Maka dikatakan tulang rusuk itu karena rusuk itu dekat sama hati, Pak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, wanita itu memiliki 9 perasaan dan 1 akalnya. Sementara laki-laki itu memiliki 9 akal dan 1 perasaan. Nah lewat gerbang pernikahan, maka laki-laki dan perempuan itu memiliki 10 akal dan 10 perasaan. Maka dia harus bekerja sama untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat 35 ini tadi. Mungkin itu saja sementara waktu. Terima kasih Pak Ustadz Ibar, Masya Allah luar biasa sekali ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, penjelasan-penjelasan Nabi itu banyak sekali kiasan-kiasan. Kiasan-kiasan. Jadi ya, tadi kedudukan wanita maupun laki-laki di hadapan Allah sama, tetapi masing-masing laki-laki dan perempuan punya kelebihannya masing-masing. Tadi soal kata-kata itu, misalnya perempuan itu punya kata-kata yang sangat banyak, kalau belum diucapkan banyak menjadi bete, bad temper. Jadi harus banyak kalau wanita itu ngomong. Karena wanita itu mendidik anak-anak melatih bicara dan salah satunya. Jadi anak-anak bayi mulai belajar bahasa itu dari mendengar lalu mengikuti nirukan, jadilah bisa bahasa. Anak-anak bisa bahasa. Terus Allah memberikan kepada ibu-ibu wanita itu penghubung otak kiri dan kanan itu banyak sekali. Kalau laki-laki sedikit. Misalnya laki-laki mengerjakan sesuatu, istrinya bertanya, mengerjakannya tadi berhenti baru menjawab. Tapi kalau perempuan dalam satu waktu bisa mengerjakan minimal 5 pekerjaan. 5 pekerjaan bersama-sama. Nah, karena wanita itu mendidik anak-anak sambil gendong, sambil nyuap, sambil ini, sambil 5 hal bisa dikerjakan. Maka kalau misalnya dekan fakultas itu wanita, wah itu dalam satu waktu itu, atau rektor UIN kita ini, kemarin rektor kita Bunyayu, itu perempuan satu waktu itu bisa ngurus ini banyak sekali. Nah, itulah kelebihan wanita. Ya, lebih hebat dalam hal penghubung otak kiri dan kanan. Jadi kadang-kadang misalnya di rumah ini, saya kemarin dapat pesan dari Pak Edi, istri saya agak pening-pening, coba Pak bikinkan kunyit. Nah, saya marut kunyit, istri saya bertanya sesuatu, marutnya berhenti baru jawab ini. Dia katakan, teruskan marutnya Pak, teruskan. Jadi kalau kita ini mengerjakan sesuatu, ditanya istri, kita jawab, lalu berhenti sesuatunya tadi. Karena penghubung kiri kanannya laki-laki sedikit. Kalau wanita, otaknya penghubung kiri kanan banyak sekali. Satu waktu bisa mengerjakan banyak hal. Nah, ini salah satu. Mungkin ibu-ibu ada suara ingin disampaikan. Kalau kedudukannya di hadapan Allah sama, tapi masing-masing punya kelebihan masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya. Pak Haji Hambali, ada informasi yang bisa ditambahkan? Ibu belum? Nah, silahkan kalau ada. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk membahas Sudah ada. Al-Ahzab ayat 35 di sini. Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, dan selanjutnya. Nah, di sini di dalam laki-laki dan perempuan yang benar dan laki-laki dan perempuan yang penyabar. Nah, sebenarnya di sini antara laki-laki dan perempuan itu dalam mendidik anak sebenarnya titiknya itu di tempat wanita atau ibu. Ibu ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadikan anak supaya bisa mandiri, berilmu, imannya yang kuat. Jadi bagaimanakah di hadapan Allah nanti tanggung jawab itu tanggung jawab seorang ibu nantinya ditanyakan sama Allah, intinya ditanyakan sama Allah bagaimana cara mengemban amanah kelak di akhirnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaan Bu Jalil. Ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama seorang anak. Madrasatul ula, ibu, karena
anak itu pasti dekat sekali dengan ibu. Bayi-bayi itu paling tenang kalau di bopong ibu, didekatkan dengan denyut jantungnya ibu. Jadi anak-anak itu paling tenang kalau dekat dengan denyut jantung ibu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya lebih bagus anak itu ketika jalan-jalan kita gendong, bukan di kereta dorong itu. Kita gendong. Anak-anak itu dalam pagi-pagi jalan-jalan, terus gendong semua. Itu tenang sekali anak-anak kalau kita bawa. Kalau di kereta dorong, itu dia kesepian. Karena jauh dari ibu, dari orang tua. Jadi selama masih kuat, bopong anak-anak itu dekat dengan kita. Nah, terus itu tadi, ibu itu madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak 0 sampai 5 tahun, bahkan sejak kandungan pendidikan itu sudah bisa dimulai. Prof. Edi Mas Salim menjelaskan kemarin, ketika anak-anak di kandungan itu ibunya mengaji, mendengarkan ceramah, berzikir, semuanya berpengaruh, ada pengaruhnya terhadap anak. Nah, jadi bagaimana pendidikan itu, terutama lebih-lebih 0 sampai 5 tahun itu golden age, masa keemasan, baik dari segi fisik gizinya maupun dari segi penanaman pemikirannya, akhlaknya. 0 sampai 5 anak-anak tahu mana yang boleh, mana yang tidak ditanamkan, bahwa kalau makan pakai tangan kanan, duduk, meneguk minumnya sedikit-sedikit, bismillahirrahmanirrahim, diteguk, alhamdulillahirabbil alamin. Dilatih 0 sampai 5 tahun itu, inilah fondasi bagi anak dan tidak tergantikan di waktu yang lain. Nah, jadi pokoknya bagi ibu-ibu, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin yang dia tahu dan dia bisa lakukan, itu sudah memenuhi amanat dari Allah dengan diberikan anak tadi. Tidak usah khawatir, Bu. Pokoknya kalau sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya, insya Allah sudah melaksanakan amanah dari Allah tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah mulai masa sekolah, itu sudah mulai banyak diisi dengan pengetahuan. Nah, jadi pokoknya dilakukan sesuai dengan yang diketahui dan yang bisa dilakukan sebaik mungkin yang bisa. Nah, kemudian nanti peran itu bersama-sama dengan ayah, bersama-sama mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bisa mandiri. Maka yang dikatakan Rasul itu, kewajiban orang tua terhadap anak yang ada 7 kemarin itu sudah kita bahas. Pertama, memberi nama yang baik. Nama yang baik itu doa. Nama yang adalah doa. Hakul waladi ala walidihi, hak anak yang melekat pada orang tuanya. Ayyuhsina ismuhu, dibaguskan namanya. Nama harus bagus karena nama itu doa. Kemudian wa ayyuhsina ismuhu wa adabuhu, itu adab, sopan santun. Nah, ini 0 sampai 5 tahun ini penanaman nilai-nilai. Kemudian wa ayyu'alimahul kitabata, mengajarkan baca tulis. Baca tulis ini untuk memasuki dunia ilmu, dunia kehidupan masyarakat. Betapa susahnya kalau tidak bisa baca tulis. Saya ada cerita, ada seorang mahasiswa ada kesempatan studi banding ke Jepang 2 minggu. Nah, di Jepang itu semuanya tulisan kanji, seperti tulisan Cina-Cina itu. Dia nggak bisa baca, nggak bisa omong bahasa Jepang. Waduh, susah sekali Pak, ternyata jadi orang yang buta huruf itu. Mau punya maksud apa nggak bisa disampaikan. Nah, jadi wah, kalau begitu bisa baca tulis itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Kemudian bisa bahasa itu juga luar biasa sekali. Kalau nggak bisa bahasa, nggak bisa bahasanya, gimana mau pesan makanan? Bahasanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nah, jadi baca tulis itu kaitannya dengan bahasa. Nah, ayyu'alimahul kitabata wasibahah, berenang. Itu renang-renang secara fisik juga bisa di air supaya tidak tenggelam, tapi juga bisa renang secara kiasan
yaitu renang dalam kehidupan, punya skill. Nah, kita punya tetangga ini Pak, tetangga las bikin pagar, bikin tralis. Nah, itu anaknya sudah dikader, saya lihat anaknya itu sudah juga bisa. Nah, kemana-mana sama anaknya itu Pak Arwani ya, Pak Arwani. Saya beberapa kali minta tolong Pak Arwani. Jadi anaknya dikader, nanti kalau Pak Arwani sudah nggak bisa kerja, anaknya sudah ahli teralis begini. Nah itu sebenarnya berenang dalam kehidupan, ataupun disekolahkan. Tapi dunia sekolah itu dalam penelitian hanya 15% dari sarana untuk mengarungi kehidupan. Paling hanya bahasa, matematika yang bisa dinilai. Tapi soft skill, ketekunan, tahan banting, kelenturan menghadapi problem-problem, itu soft skill itu dari rumah. Dari rumah anak-anak dicoba dilatih, dikasih ujian, dikasih tugas begini. Anak-anak setiap hari punya tugas. Sebelum tidur kamu buang sampah. Setiap sebelum tidur buang sampah. Adiknya setiap sebelum tidur ngupas bawang merah, ngupas bawang putih, supaya besok ibu masaknya sudah siap, tinggal memasaknya. Anak-anak dikasih tugas nyapu lantai. Anak-anak dikasih tugas, nah ini soft skill, keterampilan yang bersifat lunak yang menjadi modal kehidupan, tahan uji dan sebagainya, lentur, tidak mudah putus asa. Nah ini semuanya dimulai dari di rumah. Maka kalau ada tadi berbagai sifat-sifat dan sebagainya itu, ini mesti ada prosesnya ini. Ada prosesnya ini untuk seperti tadi punya 10 sifat itu tidak ujuk-ujuk jadi. Ini mesti ada prosesnya untuk menjadi seperti ini. Diberi pengetahuan bahwa kalau pesan Pak Quraisy Shihab ketika Najwa mau ke Amerika, Najwa hanya 2 pesannya. Pertama, sholat, jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya, kecuali nanti berhalangan kalau perempuannya. Kemudian yang kedua, berkata benar, jujur, tidak boleh bohong. Sudah 2 itu pesan Pak Quraisy Shihab waktu Najwa mau ke Amerika. Jadi itulah yang Najwa pegang selama di Amerika. Pertama sholat, kedua adalah tidak bohong. Nah sholat itu kalau tidak dididik sejak awal, sejak kecil susah Pak. Karena menjadi pola. Jadi anak-anak kecil itu dilatih sholat. Bangun subuh, ayo kita sholat, diajak ke masjid. Dibiasakan, nanti menjadi kebiasaan. Bahkan Rasul mengatakan, latih anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kalau 10 belum, maka harus agak dikerasi dikit. Nah, dikerasi dikit supaya terbentuk kebiasaan. Bahwa sholat sudah menjadi kebiasaan, apapun kondisinya, sholat tidak pernah ditinggalkan. Nanti lalu dilatih memahami bacaan sholat. Arti-arti bacaan sholat, nanti kalau dia remaja ada masalah, maka dia akan bertumpu kepada kekuatan pertolongan Allah dengan sholatnya. Nah, jadi luar biasa sekali. Pendidikan itu dimulai dari ibu 0 sampai 5 tahun. Lalu sudah terbentuk, maka insya Allah kemanapun anak itu, kemanapun dan dimanapun kita akan tenang karena prinsip hidup sudah dia pegang. Nah, jadi itu untuk tadi menanggapi pertanyaan Ibu Jaya tadi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman, ya silahkan. Ya silahkan Bu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini pengalaman saya ya Pak ya. Sewaktu saya mempunyai anak bayi, memang kita kan kewajiban ibu harus 2 tahun menyusuin. 2 tahun. Nah begitu anak saya baru umur 6 bulan, saya harus karena saya kerja, jadi saya harus mengikuti pendidikan selama 6 bulan gitu. Nah, begitu itu terpaksa kan dipisah itu. Jadi sambungan disambung. Nah, begitu pulang nggak mau lagi dia kan biasanya ada biasa itu kan dikeluarin gitu kan. Udah gitu memang ada pengaruhnya besar loh Pak. Pengaruhnya kayaknya itu kurang akrab sama kita, kurang dekat sama kita. Sampai ini pelajaran bagi saya untuk ke anak-anak saya, cucu-cucu saya. Begitu
kalau bisa kita ambil susu kita itu kita simpan di dalam itu, terus bisa ada kurir untuk nganterkan anak-anak kita. Nah itu pengalamannya memang deket. Ya, disimpan di kulkas. Pengaruhnya sangat memang dekat sama kita. Ya. Ini pengalaman saya dua yang anak saya yang ya memang dekat-dekat, tapi tidak seperti anak yang 2 tahun yang kita susukan itu. Itu berarti jadi untuk pengalaman kita ya memang kalau bisa 2 tahun kalau memang bisa untuk nyusunya. Itu aja Pak pengalaman saya ya, memang ada pengaruhnya besar itu. Ya terima kasih Pak itu. Terima kasih Bu Hajah, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ini informasi dari Prof. Edi Mas Salim. Air susu ibu ditampung, dimasukkan ke kulkas, nanti diberikan. Nah, jadi tetap ASI itu tidak ada penggantinya. Dan Quran mengisyaratkan supaya sempurna itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kadang-kadang ada kondisi khusus belum sampai 2 tahun ibunya hamil untuk adiknya. Jadi nggak sampai 2 tahun dia. Jadi ini makanya sebenarnya kalau isyarat Al-Quran itu menyusui 2 tahun penuh, setelah 2 tahun penuh lalu nanti mulai hamil lagi. Jadi jarak antara anak ke-1 dan kedua yang ideal sekitar 3 tahun. Ya, tapi kadang-kadang terjadi dan kadang-kadang ya sekalian punya anak kecil jadi bersama-sama mendidiknya nanti terus longgar. Nah, ini perhitungan manusia. Mungkin ada informasi ini tadi berharga sekali pengaruhnya terhadap kedekatan orang tua dan anak. Nah, jadi kalau ya ini pengalaman ya, itu anak-anak itu kita gendong, itu kedekatannya itu terbentuk juga, terasa. Jadi anak-anak yang dekat dengan orang tua kita ini, dengan orang tua itu ya didekap ya. Itu sampai besar sampai tua nanti kedekatan itu terasa, terbentuk. Jadi tidak ada yang semuanya itu tanpa sebab akibat, tanpa proses. Semuanya ada. Dan bapak-bapak, ibu-ibu merasakan semuanya kalau adik karena 5 anak ya 5 macam kepribadiannya karena memang kondisinya lain-lain. Ketika anak pertama belum ada saudara, dia masih 1 anak tunggal. Baru anak kedua ada kakaknya yang jadi gurunya. Nah, jadi kalau dikaruniai 5 anak ya 5 kepribadian anak. Tidak bisa disamakan. Karena prosesnya mesti lain-lain. Jadi Masya Allah. Jadi dari mengkaji ini begini ini lalu kita mengambil pelajaran, oh ternyata begini. Terus termasuk ini, ayat ini tadi ujungnya ini zikir ini. Ujungnya ayat tadi itu wadzakirinallaha katsira, orang laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, wadzakirat, orang perempuan-perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Jadi kunci kehidupannya termasuk banyak zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah itu baik zikir secara hati maupun zikir yang diucapkan. Maka orang-orang yang banyak menyebut Allah itu banyak menyebut Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak menyebut Allah. Kalau yang banyak menyebut itu ada dalam diri kita. Jadi maka ada suatu pesantren yang disebut pesantren Alhamdulillah. Pesantrennya itu pesantren Alhamdulillah karena Pak Kiainya itu selalu apa saja Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi selalu dihubungkan dengan Allah, ini membentuk ya, jadi termasuk ini ujung ayat ini wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Ada mungkin Pak Ambali bisa menambahkan? Silakan Pak Ambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkal dari cerita ayat 36, Ya. 35 ya. 35 36. Berasal dari yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ikrimah. Bersumber dari Ummu Imaroh. Jadi Ummu Imaroh ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira ini omongan dia tuh, kayaknya saya perhatikan segalanya untuk laki-laki galau ini. Tak katik pecahnya tuh yang khusus perempuan.
Ya, laki-laki kalau yang dibicarakan ini. Nah, jadi Ummu Imaroh ini merasa kira-kira mewakil dari ibu-ibu. Ya. Nggak adil nih kawin ini. Kok laki-laki semua? Laki-laki semua. Ya. Turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Makanya di sini secara terperinci disebutkan kalau. Ya. Nah, dari 10 ini ada 2 yang sangat as-sabirin dan khosyiin. Ya. 2 kalimat ini, sabar dan khusyuk. Khusyuk. Ya. Kedua-duanya ini adalah ilmu yang paling tinggi untuk dikaji terus-menerus. Harus dikaji terus-menerus. Sabar, baca ngomong kenyabae. Ya. Khusyuk, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Kemudian dalam satu riwayat ada seorang yang dalam kajian seperti ini dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," dia malu ngatukan ini sebenarnya. "Aku nih payanian bacanya nak khusyuk tu nah. Susah nak khusyuk itu. Jadi mak mano kira-kira kiat-kiat anunya nih." Jadi Rasulullah memberikan semangat kepada yang bertanya, pokoknya kamu itu bekerja. Kerjakan. Jangan kamu laju berhenti oleh takut tidak khusyuk, oleh takut tidak diterima oleh Allah. Seperti bayangannya, kalau ibaratnya seorang hamba nak datang kepada Allah, nak berkhusyuk kepada Allah dalam ibadahnya, segala niatnya ikhlas dan sebagainya, sama seperti anak yang datang kepada maknya, dilatih berjalan, jatuh, kemudian dilatih lagi berjalan, jatuh. Nah, sampai seterusnya, sampai kepada anak tadi, sampai kepada ibunya. Nah, jadi ini mengibaratkan bahwa khusyuk itu memang tidak bisa istiqomah kayaknya. Tapi kita harus melaksanakan khusyuk. Diusahakan terus. Pak Mano caruk itu nak khusyuk itu harus kita laksanakan. Jadi ketika sudah nyimpang di dalam alam pikiran kita dan kita harus berusaha, apa yang kita baca itu kita ikuti. Jangan kita membaca ini tapi pikiran kita kemana? Kembali ke bacaan sholat. Ketika dia sudah hilang, agak melenceng, kembalikan lagi kompas ini. Sampai kepada akhirnya kita mau salam, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sampai kita mengucapkan salam, itu selalu diikuti dengan pikiran kita, pikiran yang jadi kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi jangan nganar. Kalaupun dia nganar, harus dikembalikan. Begitu juga sabar. Sabar itu kadang-kadang tiba-tiba. Sabar weh kamu tuh. Ya namanya Allah menjatuhkan musibah. Ya mudah diucapkan, tetapi agak susah menjalankan itu. Jadi menurut saya ada 2 macam inilah, sobirin dan khosyiin. Akhirnya kita akan mendapatkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron azimah. Nah, jadi semua yang kita lakukan, proses apapun yang kita jalani dalam ikhlas atau kehusukan tadi, dalam kesabaran tadi untuk menuju ridha Allah, maka kita harus sama, sejalan, gender dengan laki-laki dan perempuan. Sama saja, jadi nggak ada beda laki-laki perempuan. Yang penting galak
ya, galak galo, bapaknya galak, ibunya galak melaksanakan itu. Dalam pengajian ini, ibu-ibunya dengan bapak-bapaknya ada yang sama-sama pergi, ada yang tidak. Nah, jadi itu kan menunjukkan himmah itu adalah kemauan dengan perasaan sadar bahwa ada manfaatnya, apalagi mengikuti tadabbur ini. Ada yang ngaji baik, ada yang ikut tadabbur juga. Jadi insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang sesuai. Amin. Kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji Hambali, Masya Allah luar biasa sekali. Tadi ada 2 kaca kunci, sabar dan khusyuk, mudah diucapkan, agak perlu perjuangan mewujudkannya. Kalau ungkapan bahasa Jawa itu wit gedang Allah pakel, ngomong gampang nglakoni angel. Harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Terima kasih. Semoga kajian kita memberikan manfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.